Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Laila Nusyarsya dari Pendidikan IPA kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik statis di lingkungan sekitar yang merupakan tugas dari mata kuliah IPA terpadu. Mari kita berpikir terlebih dahulu. Apa yang kalian ketahui tentang petir? Lalu, bagaimana petir bisa terbentuk? Mari kita mengidentifikasi mengenai petir. Petir merupakan kilat cahaya yang muncul di langit akibat perpindahan muatan negatif atau elektron dari awan ke awan maupun awan ke bumi. Petir dapat terjadi karena adanya beda potensial yang besar antara dua awan yang berbeda atau antara awan dengan bumi. Petir merupakan contoh dari fenomena alam yang terhubung dengan listrik statis. Lalu, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Dan apa pula itu beda potensial? Mari kita bahas pada pelajaran berikut. Yang pertama yaitu konsep listrik statis. Konsep tersebut yaitu ada muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Nah, elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut benda bermuatan positif. Jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan terjadi tarik-menarik antar benda. Sebaliknya, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan bermuatan positif atau benda bermuatan negatif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, akan terjadi tolak-menolak antar benda. Nah, interaksi kedua muatan tersebut merupakan gejala listrik statis. Yang kedua yaitu hukum pada listrik statis. Hukum pada listrik statis yaitu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb dikemukakan oleh Charles Augustin Coulomb pada tahun 1736 sampai 1806. Ilmuwan ini berasal dari Prancis. Coulomb menyimpulkan interaksi antara dua benda yang bermuatan sebagai berikut. 1. Semakin besar jarak kedua benda yang bermuatan, maka semakin kecil gaya listrik antar benda tersebut, dan sebaliknya. Lalu yang kedua, semakin besar muatan kedua benda, maka semakin besar gaya listrik antar benda tersebut. Secara matematis, rumus hukum Coulomb yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Fc sama dengan K dikali Q 1 Q2 per R kuadrat, di mana Fc merupakan gaya Coulomb, K merupakan konstanta yang bernilai 9 kali 10 pangkat 9 nanometer kubik per C kubik, R sama dengan jarak antar dua muatan dalam meter, Q1 merupakan besar muatan benda pertama, Q2 besar muatan benda kedua. Lalu yang kedua ada medan magnet, di mana di sekitar muatan-muatan listrik ada medan listrik yang dapat mengaruhi muatan lain yang berada tidak jauh darinya. Medan listrik merupakan daerah di sekitar muatan yang dapat menimbulkan gaya listrik terhadap muatan lain. Medan listrik dapat digambarkan oleh serangkaian garis gaya listrik yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Arah garis gaya listrik di dalam digunakan untuk menunjukkan muatan negatif, dan arah garis medan listrik keluar digunakan menunjukkan muatan positif, seperti pada gambar yang ada di bawah.
Lalu ada beda potensial. Beda potensial merupakan suatu peristiwa lompatan muatan listrik atau perpindahan elektron secara besar-besaran dari suatu sumber ke sumber lainnya. Besaran beda potensial listrik dapat dihitung dengan membandingkan besar gaya listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang berpindah, yaitu dapat dirumuskan dengan delta V sama dengan W per I. Delta V merupakan beda potensial listrik dalam satuan volt, lalu W adalah energi listrik dalam joule, I merupakan muatan listrik dalam coulomb. Nah, apakah ada fenomena lain yang berhubungan dengan listrik statis? Tentunya ada, yaitu sebagai berikut. Listrik statis dalam lingkungan. Yang pertama yaitu kelistrikan pada sel saraf, di mana tubuh kita dapat menunjukkan adanya gejala kelistrikan khususnya pada sistem saraf yang disebabkan oleh impuls atau sinyal pada sel saraf. Rangsangan dari rasa sakit pada kulit selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Kajian yang khusus mempelajari tentang aliran impuls pada tubuh manusia disebut biolistrik. Lalu yang kedua yaitu penggunaan listrik statis dalam teknologi. Penggunaan dapat diterapkan pada pengendapan elektrolisis pada cerobong asap, pengecatan mobil, dan mesin fotokopi. Lalu yang ketiga ada hewan penghasil listrik. Seperti pada manusia, hewan juga menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa, melawan predator, atau bahkan navigasi. Pada umumnya, arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, tetapi ada beberapa hewan yang dianugerahi keistimewaan oleh Tuhan Yang Maha Esa hingga mampu menghasilkan arus listrik yang kuat. Adapun beberapa hewan penghasil listrik sebagai berikut. Yang pertama ada belut listrik, lalu ada lele listrik, hiu martil, echidna, lalu ada ikan pari listrik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.